Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, kali ini saya akan menceritakan kisah Subang tempo dulu, yaitu tentang seorang laki-laki yang kuat, berani, tapi juga baik hati, yaitu Ki Lapidin, jawara dari Subang. Di masa penjajahan Belanda, rakyat hidup susah. Banyak yang bekerja di perkebunan milik Belanda, tetapi hidup tetap miskin dan menderita. Dari keadaan itulah lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan ditakuti oleh Belanda. Ki Lapidin lahir dari keluarga miskin. Ayahnya seorang buruh dari perkebunan dan ibunya seorang penjual singkong rebus. Sejak kecil, Lapidin selalu melihat penderitaan rakyat. Orang-orang dipaksa untuk bekerja keras, tetapi dengan upah sedikit. Lapidin tumbuh menjadi pemuda pemberani. Tubuhnya kuat dan hatinya keras kepada penjajah. Suatu hari, ia pergi berkelana mengembara dari kampung ke kampung. Pada suatu malam, hujan begitu deras. Lapidin berjalan di tengah hutan. Ia melihat cahaya dari lampu kecil yang menyala. "Punten," kata Lapidin. Kemudian keluarlah seorang kakek yang berjanggut putih. Kakek itu baik sekali. Ia memberikan makanan dan tempat istirahat untuk Lapidin. Kakek itu tinggal bersama cucunya yang bernama Nyi Ratnasari. Sejak Lapidin tinggal di sana, kemudian Lapidin bersama Nyi Ratnasari saling menyukai. Akhirnya Lapidin dinikahkan dengan Ratnasari oleh si kakek dengan pernikahan yang sederhana. Mereka hidup bahagia di pinggir hutan. Ratnasari sangat menyukai bunga gadung. Bunganya indah, harumnya lembut. Ratnasari berkata, "Manusia itu seperti kembang gadung. Kadang terlihat indah, namun menyimpan kesedihan." Suatu hari, penyakit menyerang kampung. Ratnasari pun jatuh sakit. Lapidin kesana kemari berusaha mencari obat, namun apa daya, mereka tidak punya uang, hanya mengobati Ratnasari dengan obat seadanya. Tetapi penyakit Ratnasari tidak kunjung sembuh. Di malam terakhir, Ratnasari berkata kepada Lapidin, "Akang, jangan biarkan hatimu gelap." Tak lama kemudian, Ratnasari pun meninggal dunia. Lapidin sangat sedih. Dia terpukul dan mulai saat itu Lapidin menjadi seseorang yang berubah. Sejak istrinya meninggal, Ki Lapidin selalu membawa kembang gadung kemanapun ia pergi. Lapidin sering duduk di sebelah makam istrinya, dan dia menyimpan kemarahan kepada para penjajah, kepada para Belanda,
karena kemiskinan yang terjadi akibat Belanda. Penderitaan yang diciptakan oleh penjajah membuat istrinya meninggal dan membuat orang-orang menjadi menderita. Suatu hari, Kilapidin masuk hutan dan mengumpulkan rakyat kecil yang menderita, yang tertindas oleh penjajah, dan membuat mereka bersatu untuk merampok, mengambil hak mereka, merebutnya dari penjajah. Walaupun Kilapidin bersama teman-temannya merampok, tetapi hasil rampokannya bukan untuk keperluan pribadi, melainkan dibagikan kepada rakyat kecil yang tertindas. Karena itulah nama Kilapidin sangat terkenal. Setiap malam orang-orang selalu melihat sosok hitam yang membawa golok. Dengan menggunakan kembang gadung yang ditancapkan diikat kepalanya menjadi ciri khas Kilapidin, dan Belanda pun mulai takut. Suatu malam Belanda pun mengepung hutan tempat Kilapidin bersembunyi. Komandan Belanda berteriak, "Kilapidin, menyerahlah! Tempat ini sudah dikepung." Kilapidin menjawab, "Tempat ini milik kami, bukan milik penjajah." Pertarungan pun terjadi. Kilapidin melawan dengan sigap. "Yet, brak, du!" Kilapidin bertarung dengan berani, namun pasukan Belanda begitu banyak dan Kilapidin akhirnya penuh dengan luka. Sebelum menghilang, Kilapidin memegang kembang gadung dan berkata, "Ratnasari, aku pulang." Sejak malam itu, Kilapidin tidak pernah terlihat lagi. Namun, masyarakat percaya apabila suatu malam dan tercium kembang gadung, maka arwah Kilapidin sedang menjaga tanah kelahirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.